Halo semua, jadi ini adalah part kedua dari video yang berjudul meme coin itu sampah ya, quote on quote ya. Jadi pastinya saya nggak berpikir meme coin itu sampah, cuman ini adalah video bagi orang-orang yang masih berpikir meme coin itu sampah. Karena sekali lagi sayang ya, sayang. Meme coin itu memiliki potensi untuk menghasilkan profit yang bisa merubah hidup kalian semua. Gitu. Ini nggak bohong. Kalian sudah tahu ya cerita-ceritanya, teman-teman sudah tahu lah saya yakin ya. Jadi saya harap setelah video ini teman-teman mungkin bisa mendapatkan keyakinan yang lebih dalam untuk invest meme coin ya. Tapi pastinya disclaimer ya, disclaimer meme coin itu sangat risky, teman-teman bisa kehilangan semua uang kalian. Jadi jika teman-teman mau masuk meme coin, pastikan teman-teman masuk ke meme coin dengan jumlah uang yang teman-teman anggap ini siap hilang gitu. Masuk 10 juta, siap hilang 10 juta gitu. Ikhlasin gitu. Nah, kalau teman-teman nyaman dengan hilang 10 juta, silakan masukin 10 juta. Tapi kalau 10 juta itu terlalu banyak, 5 juta aja, 2 juta aja gitu. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Intinya kalau mau masuk meme coin, uangnya siap hilang aja gitu. Dimana jika uangnya hilang, hidup kalian mungkin nggak terganggu atau psikologi kalian nggak terganggu gitu. Oke, jadi risk disclaimer ya. Baca dulu description-nya. Jika sudah paham, mari kita mulai video ini. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah jelasin alasan pertama mengapa meme coin itu lebih bagus dibanding altcoin fundamental. Di video ini saya akan menjelaskan alasan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kinerja 2024 year to date ya, kita bisa lihat itu didominasikan oleh meme coin ya. Kita bisa lihat ada Popcat, SPX, MOG, Turbo, Dogwifthead, PP Coin, Floki, dan di bawah ada Dogecoin ya. Ini adalah kinerja top 10 crypto yang paling bagus untuk tahun 2024 year to date ya. Sedangkan kalau kita lihat kinerja crypto 2024 year to date yang di bawah, yang paling buruk, yang paling jelek, kita bisa lihat ini altcoin fundamental semua. Arbitrum, Celestia, Polygon Xmatic, Polygon, Synthetix ya, DYDX, Lido DAO, Optimism, Multiverse X. Ya. Jadi katanya altcoin fundamental itu memiliki utility, use case lah gitu. Tapi kita bisa lihat kinerja paling bagus tahun ini itu adalah meme coins gitu. Dan teman-teman jangan bullshit lah. Kita semua masuk crypto karena kita mau cuan. Kita nggak peduli tentang teknologi ya. Kita nggak peduli tentang block DAX, ZK knowledge gitu, modular chain gitu. Kita nggak peduli ya. Kita nggak peduli. Kita cuma mau cuan di market. Dan kalau teman-teman incernya profit, meme coin kita bisa lihat datanya di depan mata. Meme coin adalah crypto yang outperform di tahun ini. Dan ini sangat penting guys. Mengapa? Karena biasanya crypto yang outperform di halving year, which is tahun 2024, itu adalah crypto yang akan lanjut outperform di post halving year, which is tahun depan di tahun 2025. Ya. Lalu alasan ketiga, overvaluation di saat listing ke CEX. Jadi altcoin fundamental itu menjanjikan teknologi dan utilitas yang inovatif ya, seperti restaking, zero knowledge proof, dan lain-lainnya. Tetapi VC ya, investor awal, para developer, dan insider project tersebut akan meningkatkan valuasi mereka dengan launching dengan supply beredar yang sangat-sangat rendah. Ya. Sedangkan fully diluted valuation-nya itu akan sangat-sangat tinggi. Nah, jadinya pada saat token tersebut launching di CEX ya, terdaftar di CEX, ya, listing di CEX, insider ini biasanya sudah profit ribuan kali lipat ya, karena altcoin tersebut disengajakan listing dengan valuasi yang sangat tinggi. Investor retail yang tertarik oleh teknologi atau utilitas baru altcoin tersebut ya, which is sebenarnya hanya bahasa marketing ya yang digunakan oleh para developer altcoin fundamental ini ya. Itu adalah bahasa marketing yang digunakan untuk menjual tokennya kepada kalian ya. Wow, this new technology, teknologi baru, beli gitu, hype. Nah, sebenarnya teknologi baru ini itu akan membuat hype, dan hype inilah yang membuat harga naik. Harga tuh nggak naik karena fundamental. Harga tuh naik karena hype doang, guys. Coba teman-teman pikirin deh. Harga tuh naik karena hype. Beneran. Ya, coba teman-teman pikir dan riset sendiri ya. Kalau udah percaya ya baru teman-teman dapat bekal baru ya. Nah, lalu kalian yang beli
altcoin fundamental ini di saat dia listing ke CHEX akan menjadi exit liquidity bagi para stakeholder awal yang menjual setelah token terdaftar di CHEX. Ini akan mengakibatkan harga untuk turun dan kerugian retail. Selain itu, revenue dan adoption dari proyek tersebut tidak mendukung valuasi mereka yang sangat tinggi di saat listing. Jadi itu adalah rahasia gelap altcoin fundamental. Kita bisa lihat ya, pre-seed, seed A, Series B ini adalah ronde-ronde funding ya. Lalu listing di CHEX, valuasi dibengkakin. Ya. Mereka insider, VZ, developer, profit ribuan kali lipat dari mereka punya barang di bawah sini ya. Listing di CHEX, market posisi mereka liquid nih. Liquid, buang ke retail ya. Buang ke retail, harga turun, sell, supply masuk ke market, harga lanjut turun ke bawah. Retail kira diskon ya, beli lagi, beli, jual motor beli, jual rumah beli ya, jual emas beli, cairin deposito beli gitu. Adanya harganya turun lagi. Ya, karena insidernya terus jualan. Gitu. VC dump ke retail setelah listing dan ini kita bisa lihat di datanya langsung ya. Kita bisa lihat hampir semua Binance listing di tahun 2024 itu merah. Ya, jadi ini mendukung tesis yang saya sharing di sini ya, which is altcoin fundamental di saat menggunakan listing untuk sebagai exit liquidity di mana mereka bisa dump ke retail dan merealisasikan profit mereka. Gitu. Yang hijau ya hanya dua. Kita bisa lihat ada WIF which is meme coin dan Jupiter which is DEX. Ya, DEX untuk trading meme coin sebenarnya. Ya. Next. Meme coin tidak ada token unlock, sedangkan altcoin fundamental memiliki token unlock. Dan menurut Binance Research ya, token unlock yang akan terjadi di beberapa tahun ke depan itu akan sebesar 155 miliar US dollar. Bayangin ya, teman-teman tahu nih, jika supply dari suatu aset itu naik ya atau nambah, jika supply nambah, maka harga akan terdilusi menjadi turun ke bawah. Nilai harga atau nilai aset yang akan terdepresiasi. Gitu kan, karena supply nambah nih. Nah, token unlock itu menambahkan supply yang masuk ke circulation. Nah, hasilnya nilai token yang sudah dalam sirkulasi yang mungkin di portofolio kalian dengan token unlock ini nilainya akan turun. Gitu. Karena supply masuk, nilainya terdilusi jadinya turun. Gitu. Itu adalah token unlock dan estimasinya tuh sampai 2030 akan ada total 155 billion dollars worth of token unlocks to happen in the upcoming years. Gitu. Sedangkan meme coin tidak ada token unlock, dia maximum supply-nya sudah sirkulasi sejak hari pertama. Gitu. Jadi teman-teman sudah mulai lihat nih, meme coin itu memiliki advantage yang jauh lebih bagus dibandingkan altcoin fundamental. Gitu. Ya. Next, meme coin itu beberapa multi cycle ya. Kita bisa lihat Doge, sebenarnya cuma Doge sih ya. Doge ini multi cycle coin loh. Ya. Bayangin meme coin itu bisa multi cycle. Multi cycle artinya apa? Multi cycle itu di saat all time high siklus baru itu lebih tinggi dibanding all time high siklus sebelumnya atau high ya, market high ya. Multi cycle itu di saat siklus selanjutnya itu mencetak all time high yang lebih tinggi dibanding market top siklus sebelumnya. Di mana kita bisa lihat Doge berhasil mencetak market high lebih tinggi di siklus 2021 dibandingkan bull market siklus 2017. Ini sangat penting guys, karena kita bisa lihat tidak semua altcoin dan bahkan beberapa altcoin fundamental yang katanya bagus, memiliki use case, ya, modifikasi, a better version, ya, tapi dia tidak multi cycle. Dan jika tidak multi cycle, simple, gak usah pusing-pusing. Harganya gak naik, valuasinya tidak naik, nilainya tidak naik, artinya tidak diadopsi atau tidak diminati sebesar yang kita pikirkan. Contohnya, Bitcoin Cash tidak multi cycle, XLM, Stellar tidak multi cycle, Dash tidak multi cycle, XRP tidak multi cycle. Sebelumnya ya kita bisa lihat 2021 market high-nya itu di bawah market high bull market 2017. Tapi ya
XRP ini spesial dengan beberapa bullish news ya mengenai mungkin stablecoin-nya XRP, kemenangan dengan SEC ya. Menurut saya XRP ini ada potensi untuk mencetak all time high lebih tinggi dibanding bull market 2017. Menurut saya pribadi ya. Tapi let's see lah. XRP ini menarik kok. Menarik gitu. Tapi itulah maksud saya ya. Ke depan akan makin banyak altcoin fundamental yang tidak multi cycle. Karena ini altcoin ini akan mengalami natural selection ya. Seleksi alam. Di mana yang menang itu hanya sedikit dan yang kalah dan yang hilang itu akan banyak gitu. Ya. Yang menang itu hanya beberapa altcoin fundamental saja. Sisanya akan hilang dan mati dan tidak multi cycle. Ya, tidak akan recover malah. Mungkin akan seperti the technology boom ya, IT boom mungkin di tahun 2000-an. Di saat itu kan ada banyak nih operating system ya. Tapi kita tahu ya hari ini yang menang itu adalah Apple, iOS, Macintosh, Windows dan juga Linux gitu. Sebenarnya iOS cuma dan Microsoft dan Windows doang. Sisanya mati. Di saat itu ya, di awal-awal teknologi boom, OS operating system untuk komputer itu banyak banget guys ya. Cuman karena seleksi alam yang menang ujung-ujungnya kita bisa lihat hanya iOS, Windows, dan Linux. Dan ke depan akan banyak altcoin yang mati karena seleksi alam. Begitu. Ya. Next. Stories ya, cerita-cerita. Teman-teman coba berpikir, berapa banyak sih orang yang tiba-tiba kaya mendadak dari altcoin fundamental dibanding dari meme coin? Pastinya sangat sedikit kan? Jadi oleh karena itu peluang terbesar itu berada di meme coin. Dan memang profit besar itu hanya bisa didapatkan di meme coin. Karena jika teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya, teman-teman tahu profit potensial meme coin dan altcoin itu sangat beda. Dimana altcoin fundamental tuh paling bisa naik 1.500%, 2.000% ya. Meme coin bisa naik 1.000%, 5.000%, 8.000%. Bahkan 10.000% gitu. Next, tokenomics yang tidak adil. Altcoin fundamental memiliki uneven token distribution, di mana mayoritas supply tokennya itu dikuasai oleh insider, VC, developers, dan sebagainya. Sedangkan meme coin itu memiliki token distribution yang lebih adil, ya, yang lebih fair ya. Nah, pastinya ini nggak semua meme coin, ada meme coin yang rug pull ya, di mana supply-nya itu dikuasai oleh satu wallet saja ya, seperti 60% supply-nya dikuasai oleh satu wallet. Nah itu teman-teman harus hati-hati. Pastinya ini semua teman-teman bisa verifikasi dengan analisa on-chain. Tapi meme coin yang bagus ya, meme coin yang bertujuan untuk membangun komunitas seperti Doge, Shiba, PP, ya, Wave gitu-gitu, mereka memiliki token distribution yang adil. Begitu. Next, ini sangat penting guys. Ini yang sebenarnya yang bikin saya langsung banting setir masuk meme coin ya. Overall, kita cuma bisa loss 100% modal kita. Tetapi, profit kita itu bisa sebesar 10x hingga 100x. Bagaimanapun, matematika di meme coins itu sangat menguntungkan bagi kita. Contohnya paling gampang nih. Saya beli meme coin 10 juta. Ya. Jika saya loss, mentok-mentok banget saya hanya akan bisa loss 10 juta. Ya. Mau di altcoin atau meme coin, saya mentok-mentok hanya bisa loss 10 juta rupiah. Tidak akan loss 12 juta, tidak akan loss 20 juta. Saya hanya bisa loss 10 juta. Ya. Tetapi, potensi profitnya itu sangat-sangat besar. Di mana altcoin fundamental kalau bagus teman-teman bisa dapat 20x, ini 10 juta jadi 200 juta. Sedangkan potensi profit di meme coins, di meme coins itu bisa sampai 100 kali lipat, sampai 1 miliar rupiah. 10 juta cuan 100x itu jadi 1 M loh guys. Gitu. Bagaimanapun,
matematika di meme coins itu sangat menguntungkan bagi kita. Ya. Sekali lagi, masih banyak yang akan nggak percaya dengan saya. Tapi coach, meme coin kan tidak ada fundamental, tidak ada utility, tidak ada use case. Meme coin mah sampah. Masa koin dengan gambar dogi bagus dan harus dibeli? Masih banyak yang berpikir seperti itu kan? Nah, saya jelasin lagi. Fundamental bagus itu belum tentu harga naik loh guys. Mau saya balik ke halaman sini. 2024 year to date ya. Kinerja kripto yang paling buruk ya. Itu adalah altcoin fundamental semua. Gitu. Jadi teman-teman bisa debat, oh fundamental itu penting coach. Tapi datanya teman-teman nggak bisa, you cannot deny the data. Ya kan? Teman-teman bisa lihat datanya apa. Meme coin itu lebih outperform dibanding altcoin fundamental. Saya sih ikutin market. Saya nggak mau menjadi benar. Saya mau make money. Ya. Lalu teman-teman, terserah teman-teman. Kalian mau benar, ya, atau mau egois, mau batu, atau mau ikutin market. Nah, teman-teman pikirin sendiri deh. Banyak sekali altcoin fundamental, bagus ya, fundamental bagus katanya juga itu ya. Tapi harganya tidak naik, tidak kemana-mana. Ya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah profit dan risk versus reward. Dan sudah jelas di meme coin, profitnya dan risk adjusted profit, risk adjusted return, risk versus reward itu jauh lebih bagus ya. Di meme coin itu jauh lebih bagus. Gitu. Nah, jadi banyak yang tanya kepada saya, coach pegang meme coin apa? Saya sebut meme coin ini rank 1 meme coin. Meme coin rank 1 altcoin investment, pilihan altcoin investment ya. Menurut saya meme coin ini potensi jauh lebih besar dari Doge. Jauh banget. Ya, jauh banget. Ya, itu opini saya pribadi berdasarkan analisa saya. Jika teman-teman mau tahu koin itu apa, sorry untuk sekarang koin ini saya khusus simpan sebagai rahasia untuk member masterclass saya ya, dimana saya sudah menambahkan bonus part meme coin super cycle ya, karena narasi meme coin super cycle ini sangat-sangat hype dan menurut saya kita bisa cuan sangat besar jika kita mengikuti narasi ini. Dan koin yang saya pegang adalah koin menurut saya raja dari meme coin super cycle. Ini adalah raja dari narasi ini. Ini adalah koin yang akan jadi paling outperform dan lebih besar dari meme coin nomor 1, which is Doge sekarang. Menurut saya pribadi, ya. Jika teman-teman ingin registrasi, ya, dan teman-teman ingin lihat materi lengkapnya, price list dan juga diskon, itu semua di website saya, linknya di description, ya. Lalu, banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan juga jika teman-teman menjadi member ARK online class. Sampai sini saja untuk video kali ini ya guys. Jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe jika teman-teman enjoy konten saya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya. Dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, tips, dan insight yang pastinya akan membantu trading dan investasi kalian semua. Sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua. Semoga bermanfaat. Semoga dapat ilmu baru ya. Semoga bisa cuan sebanyak mungkin di siklus ini. Oke, thank you semua. Sampai jumpa.